Ya, kalau misalnya HTD ya, Pak HTD nggak percaya arti dari Yesus adalah Yehova menyelamatkan, ya susah. Itu kan sama aja dengan nama Yesua itu sama artinya dengan nama Yosua, penerusnya Musa. Itu kan ngarang, Pak. Alkitab menulis nama di atas segala nama, jelas ada ayatnya. Kalau cuman itu nerusin dari Yosua, itu kan ngarang, Pak. Gara-gara itulah ya, makanya masih ada yang nyembah Yahweh. Saya kasih tahu Pak ya, penyembah Yesua disebut jemaah iblis. Suam-suam kuku, Wahyu 3 ayat 16. Tak kasih tahu Pak, dimuntahkan Allah, tak kasih tahu. Baca Wahyu 3 ayat 16. Suam-suam kuku enggak jelas, ragu-ragu, putih enggak, hitam enggak, panas enggak, dingin enggak. Ragu-ragu itu apakah di sana dijelaskan dalam hal baptisan dalam nama itu atau dalam Tidak, tingkah laku saya atau ingin perbuatan mengatakan atau bahwa dalam orang iman? itu enggak jelas siapa Allahnya. Sekarang aku nanya, Bapak nama Allahnya siapa? Pasti Bapak dalam nama Yesus. Nama Ya Allah kan? saya ya Yehova. Ya, Bapak dalam nama Yesus. Nama Allah saya Yehova, Yahweh. Waduh. Wah, gawat, Pak. Gawat. Gawat, Pak. Ya, gawat, Pak. Yahweh itu sudah tidak ada disebut di Perjanjian Baru. Tak kasih tahu, Imam Yakaria itu imam. Namanya imam itu kan orang Yahudi, Pak ya. Pasti dia penyembah Yahweh. Ketika Yesus lahir, ganti nyembahnya, Pak. Jadi menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Maria ibunya Yesus ganti nyembah, Pak. Udah nggak nyembah Yahweh. Gawat, Bapak masih nyembah Yahweh. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Di Perjanjian Baru tidak ada satupun disebut Yahweh. Gawat Pak, saya kasih tahu loh Pak. Saya kasih tahu aja nih. Kalau nama Yesus itu nama Yahweh bukan? Dulu Yahweh itu nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku. Bapak harus link ke Efesus 3 ayat 15 dan 21. Namaku adalah Yesus, sebutanku adalah Kristus. Very clear Pak ayatnya Pak. Iya, maksud saya nama Yesua itu adalah artinya Yehova menyelamatkan, Yahweh menyelamatkan. Jadi Itu ngarang. Itu ngarang, Pak. Perhatikan Filipi 2 ayat 9. Nama di atas segala nama. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu yang menyelamatkan? Itu ngarangnya orang Yahudi, Pak. Yesus ya nama di itu atas segala nama nama karena itu di nama Tuhan atas kami loh, segala Pak. nama. Artinya nama Allah. Dalam Iya. nama Yesus bertekuk lutut. Nggak usah dikarang, Pak. Yang gitu, Pak. Ya. Ayatnya mana? Itu kan cuman karangannya Yahudi doang. Kalau sama HTD pakai ayat, Pak. Jadi Yesus, nama Yesus itu nama di atas segala nama. Andekan Yesus lahir di Jawa, Pak, namanya tetap Yesua. Andekan Yesus lahir di Arab, namanya tetap Yesua. Karena Yesua itu nama di atas segala nama, nama Allah. Bukan nama orang Yahudi. Silakan, Pak. Mantep ini kalau sama HTD itu. Ya, kalau misalnya HTD ya, Pak HTD nggak percaya arti dari Yesus adalah Yehova menyelamatkan, ya susah. Itu kan sama aja dengan nama Yesus itu sama artinya dengan nama Yosua, penerusnya Musa. Itu kan ngarang, Pak. Alkitab menulis nama di atas segala nama, jelas ada ayatnya. Kalau cuman itu nerusin dari Yosua, itu kan ngarang, Pak. Gara-gara itulah ya, makanya masih ada yang nyembah Yahweh. Saya kasih tahu Pak ya, penyembah Yesua disebut jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yesus sendiri yang ngomong, Pak. Yahudi palsu, jemaah iblis. Yesus sendiri yang ngomong. Para penyembah Yahweh itu, Yahudi penyembah Yahweh itu, mau disebut ya Yehova lah, mau disebut Yahweh lah. Ya saya kasih tahu aja Pak.
Yang lain? Bantah Pak, nggak ada ayatnya itu. Iblis ada ayatnya Pak, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Kasihan saya kadang-kadang, kemarin ada Yahudi toh itu, mana katanya mau menghubungi saya. Saya kan Iya, ngomong, takut. statusmu itu jemaah iblis loh, nggak usah deket-deket sama orang Kristen. Ingat legal standing kamu. Legal standing kamu itu jemaah iblis, Yahudi palsu. Kamu kan bukan Yahudi dari Israel, kamu orang Bojonegoro lah, orang dari Bandung lah. Yahudi palsu kuadrat kamu. Udah gitu, Yahudi palsu mau deket-deket sama orang Kristen, mau nyodor-nyodorin tanaknya tanak palsu. Legal standingmu itu udah Yahudi palsu, tak gituin, kagak mau ngubungin lagi. Kalau Pak Jadi HTD berarti tanah pantas ya. yang dari LAI punya itu berarti nggak asli ya? Tanak yang di luar LAI yang pakai Beresit bara Elohim itu buang saja Pak. Ya, buang aja ya Pak. Yang benar Beresit bara Elah. Yang masih ada Elohim, ada Adone, ada Hasem, ada Yehova, ada itu buang saja Pak. Ya. Bantah Pak Alkitab. Nggak ada ayatnya itu. Silahkan. Kalau Pak HTD ini berarti apa, oneness ya kayaknya. Tuh, aku ini orang Kristen Pak. Oneness, ketik oneness. Oneness, Google Translate oneness. Oneness itu keesaan. Artinya ya Tritunggal juga. Keesaan Pak, bukan esa. Enggak, maksud saya apakah Pak HTD ini percaya kalau Yahweh itu adalah Yesus? Sudah lama Pak, saya percaya. Cuman Yahweh sudah tidak ada. Sudah memakai nama yang sebenarnya. Bapak kalau mau mempelajari ini agak lama, tapi renungkan ya. Renungkan Roma 15 ayat 25, 26, 27. Bagaimana nama Allah awalnya disembunyikan, lalu mulai dibuka-buka dikit di perjanjian lama, terakhir dibuka sebenar-benarnya di perjanjian baru. Ternyata nama Allah itu Yesus. Bapak harus baca pelan-pelan Roma 25 ayat Roma 16 ayat 25, 26, 27. Kalau nggak paham tanya sama saya, next time nggak usah di sini. Ya. Saya aja Baru mengerti. Nah, Valen ngerti loh bahwa nama Allah itu tadinya disembunyiin dulu, lalu setelah ada manusia mulai dibuka di kitab nabi-nabi, nanti pas Yesus lahir baru dinyatakan ternyata nama Allah itu Yesus. Gitu. Bapak harus baca itu. Roma 16 ayat 25, 26, 27. Pasti baru dengar. Pasti baru dengar. Belum pernah dengar. Silahkan yang lain. Bible yang tadi Pak HTD bilang itu yang harus dipakai gitu, itu berarti orang-orang ini kalau mau ambilnya dari mana Pak HTD, belinya di mana? Nah, sekarang kan masalahnya masih ada Bible yang pakai Elohim, Beresit bara Elohim. Itu semua sudah diganti dengan yang namanya Bible tahun 1963 terbitan United Bible Society. Nggak usah pakai Ibrani-Ibrani lagi, pakai bahasa Inggris. Bisa King James Version, BBE British Basic English atau New English Translation, udah pakai 3 itu. Kalau yang sama dengan LAI itu KJV, ada huruf merah, ada huruf hitam, tapi kadang-kadang saya perlu pembanding juga sedikit dengan BBE dan NET. Nggak usah cari Ibrani. Ibraninya sudah nggak ada yang asli loh ya. Septuaginta yang asli, yang lamanya Ibrani, barunya Yunani, itu sudah dibawa ke surga, dimasukin ke tabut perjanjian di dalam Wahyu 11 ayat 19. Itu seru kalau cerita. Berarti sekarang ini yang asli-asli tuh udah nggak ada ya Pak HTD ya? Nggak ada. Jadi pakailah Alkitab terbitan United Bible Society yang English 1963 oleh LAI di 1971-72 yang ada huruf merah dan ada huruf hitam. Itu di seluruh dunia pakai itu. Ya. Nah, terus ini juga Pak HTD kan ada juga tuh orang-orang yang apa ya? YHS itu ya salah satunya ya.
Itu kan dia pakai YHWH semua malah itu di Bible-nya itu. Itu kayak Ya. gimana Pak HTD? Ya, jadi Alkitab itu, LAI itu menerima order. Yang terakhir adalah, tolong dong dibikinin Alkitab Protestan. COD berarti Ya. Pak Tede ya. Ya, COD. ya, Oh, COD ya. Jadi kita. memang menerima. Jadi LAI itu menerima orderan, tolong bikinin Alkitab Katolik, Alkitab YHS, tolong diberi merek LAI. Tolong diberi merek LAI. Jadi ada Alkitab Katolik, ada mereknya LAI. Alkitab Advent, ada mereknya LAI. Ada Alkitab Protestan, mereknya LAI. Memang LAI kan misinya gini, kami menyediakan Alkitab yang meminta biarin saja ada sekian banyak denominasi gitu. Tapi dia juga menerbitkan yang standar. Yang standar yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Di luar Kristen nggak ada yang berani pakai huruf merah, huruf hitam, tak kasih tahu. Ya, karena itu mudah sekali, seperti Valen jadi mudah tuh belajar huruf merah. Ini perkataan Yesus mati di langit tingkat 2. Valen jadi paham banget itu. Valen ini malah lebih pintar dari orang Kristen. Valen itu tak kasih tahu. Andre juga Pak. Andre juga Oh. udah tahu sekarang Andre. juga. Iya. Andre juga sekarang tahu toh. Tapi kan saya Valen, Berarti sekarang di kerajaan surga Bapak itu sudah nggak ada ya Pak HTD ya? ya nggak ada lah abang. Perhatikan Wahyu 4 ayat 2. Terdiri sebuah tahta dan seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah. Ya, jangan dibilang, nanti kalau dibilang seekor kan nggak lucu. Seorang, ya. Seorang, tidak seekor, tidak segumpal, ya loh. Seorang, duduk seorang, yaitu Yesus. Ya, dia Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, Sang Pencipta. Bapak nggak ada sama sekali, Pak. Tidak pernah ada Bapak ada di surga. Nggak ada Bapakku. Nah, berarti gimana Pak HTD kayak di pengakuan iman rasulinya Trinitas itu ya kan? Nah, sekarang Yesus itu begini, naik ke ya. surga, duduk di sebelah kanan Allah gitu kan? Nah, sekarang begini kayak ya, gimana Neng. itu? Ya, Neng, semua rasul itu Kristen. Kok tiba-tiba ada pengakuan rasuli Tritunggal? Ini rasul gadungan dari mana? Ayo. Semua rasul kan Kristen, kok ada pengakuan iman rasuli? Lu ini rasul gadungan dari mana? Semua rasul itu Kristen, nggak ada yang pengakuan Tritunggal. Nggak ada. Tadi yang saya bilang Petrus Gattuso dijadikan santo. Petrus Gattuso, Petrus Mancini, Santo Petrus Pak. Nanti ada Santo Yakobus. Yakobus dari mana? Yakobus mana ada Kak? Pak Yakobus itu Kristen, semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Nggak bahaya tak Pak Tede? Lah memang iya kok ayatnya ada Roma 16 ayat 7. Ayo. Jadi dari mana Petrus dijadikan santo? Dari mana? Ada pengakuan iman rasuli. Iman rasuli mana yang Tritunggal? Rasul mana yang Tritunggal? Iya. Bahaya Iya. apa enggak berarti kayak gitu tuh Pak HTD tuh? Ya enggak, wong Alkitabiah kok. Ayo. Enggak, yang itu yang orang-orang bikin pengakuan iman rasuli di Tritunggal Kan cuma Tritunggalan kayak gitu. tinggal si bula-bulet empret sorry aja yang masih bikin. Iya 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 iya. Si budek asli sekarang sudah membuat tayangan loh bahwa Yesus itu Allah loh, sudah loh. Tapi ya masih palsu-palsu dikit lah. Budek asli yang kemarin debat sama saya, budek asli, Iya. bukan budek buatan, budek asli. Udah asli. Astagfirullahaladzim. Pendeta budek asli itu ya. Tapi kenapa Pak Dede kok masih banyak yang mengimani Tritunggal? Apa karena Nggak memang apa-apa, Pak. Ini tak kasih tahu mereka ya. menggunakan Alkitab yang salah atau eksegesisnya atau penafsirannya yang ini. salah atau gimana Pak Dede? Bagus sekali ini Pak. Pertanyaan Abang bagus sekali. Sebab nanti pada saat perang Harmagedon supaya cukup musuhnya Yesus. Perhatikan Wahyu berapa ya? 14 ayat 20. Sorry 14 20. 14 20 sepertinya.
darahnya itu harus setinggi kekang kuda 1,5 meter, lebarnya se-Yerusalem 10 km, panjangnya 300 km darat. Jumlah yang akan dibunuh dalam perang Armageddon adalah diperkirakan 12 miliar 450 orang untuk memenuhi darahnya segitu. Jadi mereka nggak usah jadi orang Kristen, nanti nggak cukup musuhnya anak domba Yesus. Biarin aja Pak, karena kekristenan memang cuma 15%, Pak. Begitu. Oke, silakan. Jadi itu seperti semacam kenapa kok Tritunggal tetap seperti ini, karena untuk penggenapan di kitab Wahyu itu ya nantinya. Ayo, betul sekali, Pak. Betul sekali. Jadi nanti musuhnya adalah 666 Babel besar, nabi palsu, Mesias palsu, kambing terkutuk, pembuat kejahatan, antikristus, dan guru palsu. Loh, aku jelas banget ngerti.